Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 9 ayat 1-27. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian. Ah, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu, Tuhan bersiap dengan malapetaka itu, dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat
dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat
bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Demikian. Ya, silakan lanjutkan Bu Salma. Baik, saya akan lanjutkan Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu,
lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ya, dilanjutkan Ibu Lili sampai ayat 36. Ayat 36 ya. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit-langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, Hanya Bapa silakan sendiri. lanjutkan. Selanjutkan pakaian. Pakaian. Pakaian bisa lanjutkan. Mulai ayat Ya, 37 ya. Ya, 37 sampai selesai. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana, Ibu Sarma, Ibu Lili, dan Pak Kayan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Pembinasa Keji. Silakan Pastor Paul. Minta tolong ditampilkan yang tadi pembaca, perhatikanlah Nabi Daniel tadi ya. Iya, itu kemarin ya. Kita masih cerita yang ini ya. Oke, saudara. Kisah yang Daniel 9 ini kemarin ya, dari 8, 9, 13. Ini lagi cerita tentang Antikristus dan Antikristus, sorry ya. Cerita tentang penghancuran bait suci yang ditandai dengan penyaliban Yesus, ya saudara ya. Jadi di masa 7 masa, di tengah masa itu akan dibunuh orang yang tidak bersalah, saudara ya, yang tidak sekali itu Yesus. Ya, orang ini akan membuat perjanjian itu menjadi makin berat. Apa itu Torah, saudara? Torah itu dibikin radikal sama Yesus ya. Kalau Anda ikut kelas evangelis, si David Bosch itu orang Jerman ya, teolog Jerman. Dia berkata, Yesus membuat Torah itu menjadi radikal. Ya. Karena tadinya orang-orang hanya di zaman Yesus itu, orang melakukan Torah itu hanya basa-basi saja. Nah itu saudara ya, hanya basa-basi saja. Sehingga kemudian akhirnya orang kehilangan makna dari Torah. Orang berlomba membuat tadi ya syarikat-syarikat, ritual-ritual dan simbolnya lebih gampang. Ya, lebih gampang ya, Allah yang transenden, Allah yang begitu jauh di sana. Nah, ini grupnya siapa kemarin ya yang maki-maki Ibnu Kalam, saudara ya. Transenden itu apa transenden? Ini siapa ya? Erpen apa siapa itu ya? Ngawur itu ya, saudara ya. Namanya transenden itu jauh banget, saudara ya. Allah yang nun jauh di sana dibuat menjadi imanen. Nah itu saudara ya. Sehingga di zaman Yesus orang tidak berani lagi menyembah berhala dan segala macam, saudara ya. Udah kapok sampai hari ini orang Yahudi nggak berani menyembah berhala. Kapok, saudara. Ya, 2000 tahun dibuang, itu udah bikin kapok orang Yahudi, saudara ya. Maka di zaman Yesus itu, ya, Allah yang begitu transenden, yang nun jauh di sana, udahlah paling gampang kita bikin ritualnya aja. Di tengah-tengah ritual itu dia merasakan, dalam tanda kutip, merasa sudah bertemu Tuhan. Dalam ibadahnya dia doa panjang-panjang, berbelit-belit, kasih aturan yang berbelit-belit. Wah, pokoknya ribet, saudara ya. Tujuannya itu, saudara ya. Itulah Allah yang transenden, dibikin seakan-akan menjadi imanen, ya, menjadi dekat dengan kita. Ya, Anda kudu ngerti ya, transenden itu nun jauh di sana, imanen itu ada di sini. Allah yang nun jauh di sana dibikin menjadi imanen, saudara. Dengan ritual-ritual, simbol-simbol semua agama, ya. Amulet ya, amulet itu jimat ya, ini bukan jimat, apa jimik ya, jimat, amulet ya, itu sama itu ya.
Sebentar, saya enggak punya amulet ya. Rosario itu ya, rosario, gambar bintang Daud, atau Anda punya patung Yesus, gambar Yesus. Terus apalagi saudara, benda-benda suci dari Yerusalem, dari Vatikan, atau apa saudara ya. Anda kalau gerakan Bahtera itu, dia biasanya kasih amulet saudara ya, buat Anda bawa pulang, buat disimpan di rumah, atau dia kasih dilinting ya, kayak lotrek itu dilinting, itu ditancapkan ke sudut-sudut rumahmu saudara ya. Itu ayat-ayat Alkitab. Itu amulet saudara ya, jimik. Sampai yang masih begituan. Saya dulu begitu saudara ya, tapi sudah enggak lagi ya, karena bertumbuh iman kita. Tadinya kita membutuhkan itu. Saya tidak menentang saudara ya, jangan salah paham ya, tapi itulah menunjukkan bahwa kamu belum dewasa imanmu ya. Saya ketemu dengan pastor Belanda ya, kita melayani sama-sama di rumah di anak-anak cacat. Pastor Belanda ini bilang, kita itu butuh medium, itu bukti. Anak Allah itu begitu jauh, bagaimana cara mendekatkannya supaya kita merasa dekat? Ya dengan itu tadi, amulet. Ya, jimik, medium. Ya, dia bilang, atau medium. Nah, itu misalnya dengan apa? Kitab suci. Yang Anda taruh di bawah bantal, atau Anda ngantongin selalu kitab suci kemanapun Anda pergi. Siapa yang masih begitu, saudara? Ya, saya selalu pakai ini saudara kalau baca Alkitab ya, atau pakai iPad saya ya saudara ya. Saya ada ya Alkitab bahasa bahasa Jerman, bahasa Belanda ya, ini ada yang berbahasa Ibrani saudara ya. Nah gini ya, jarang saya baca saudara ya. Saya lebih suka baca yang ya di handphone saudara. Ada orang yang suka bawa begitu ya. Nah, supaya mendekat, supaya rasanya dekat, firman itu ada di dada katanya ya. Yang senyum-senyum masih begitu ya. Tadi ya rosario, apalagi ya, kanung suci, batu-batu dari Yerusalem. Yang seperti itulah benda-benda suci begitu. Sehingga Anda merasa dekat. Itu Allah yang transenden, Anda berusaha dekatkan, berusaha imanenkan dengan amulet tadi, jimik-jimik, jimat-jimat itu ya. Jimat itu kan memang supaya Anda merasa dekat kan. Coba Anda dikasih tulisan kertas sama suhu kan, disimpan taruh di dompet. Itu hanya memberi sugesti saja saudara. Terus Anda kerjanya jadi rajin, jadi apa, jadi ngumpulin duit, begitu ngeliat jimat itu, oh ya saya mau ngumpulin duit. Ya kan, taruh di dompet ya kan, atau pelet saudara, pelet. Itu juga sama ya. Itu amulet, jimat, jimik. Jimik membuat yang transenden itu menjadi imanen, jadi real, begitu ya. Jadi real, jadi lebih gampang dirasakan. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi beragama di zaman Yesus, saudara. Ya, makanya dalam Matius 6 itu kan Yesus, Matius 5 sampai 7 itu kan detail itu ya, cerita itu ya. Nah, lalu Yesus memberikan dalam Matius 7 ayat 12 kesimpulannya, ya, inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi. Ya. Itu adalah hukum universal. Hukum Torah adalah sebuah hukum yang universal, saudara ya. Tetapi harus real. Tuhan membuat itu menjadi radikal, menjadi tajam, menjadi berat, saudara. Mustahil mengampuni musuh. Ya, mustahil mengampuni musuh. Nah, memang mustahil, saudara ya. Kalau Anda berpikir dengan cara orang-orang beragama. Kalau Anda berpikir dengan cara orang-orang berpikir yang umum. Tetapi kita yang orang sudah didamaikan, ya, orang yang penuh cinta, maka nggak mustahil, saudara, mengampuni musuh-musuh itu dengan mudah. Ya, lebih mudah kita mengampuni musuh kita, tapi lebih enak kita menyimpan kebencian. Nah, itu masalahnya. Menyimpan kebencian dan dendam itu enak dan nikmat. Ya kan? Nikmat aja kan, tiap malam ya nama-namanya disebut, anjrit ini orang nih, si Tomo, si Dodol, si Kun, ya kan, satu-satu disebutin ya, sambil tidur sambil liatin kurang ngajar, satu-satu disebut begitu ya. Kalau saya satu-satu tak sebut kalian ya, dalam Tuhan berkati Tuhan ini ya, Tuhan berkati Pak Apeng, Tuhan berkati Tuhan Bu Nerliana,
Tuhan berkati Bu Sarma. Sambil tidur, saya kalau lagi nggak bisa tidur ngelilir, saya sebut satu-satu nama kalian yang saya ingat semua, saya sebut dalam doa saya, saudara ya. Kalau ini satu-satu disebut apa saudara? Dikutukin. Kan memang nikmat. Kebencian itu rasanya nikmat sekali, saudara. Oh, saya tahu rasanya kebencian dan dendam, saudara ya. Jangan khawatir. Saya juga tahu ya. Nabi ke-26 ini Nabi yang tahu apa yang Anda rasakan. Jadi saya tahu. Dan memang Tuhan bikin orang itu dibikin real sama Tuhan. Begitu dekat denganmu. Ini loh. Cinta itulah Torah. Ya. Nah, balik lagi saudara. Tetapi pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Nah, satu, dia hancurkan semua kehidupan agamawimu. Pencobaan yang besar yang menggoyahkan imanmu itu diizinkan Tuhan untuk hancurkan semua sendi-sendi ritual agamawimu, saudara. Kalau saudara masih bandel, karepmu, saudara ya. Tapi saya lakukan, ya, Tuhan izinkan pencobaan yang luar biasa gede, yang mengerikan sekali, ya, yang sangat mengerikan sekali. Waktu itu buat saya, sekarang lebih ngeri, tetapi udah nggak ngeri lagi, saudara ya. Sangat mengerikan sekali untuk menghancurkan semua sendi-sendi, ya, tiang-tiang agamawi di dalam bait suci ini, saudara. Ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah pencobaannya itu sudah berhasil menghancurkan tiang-tiang penyangga bait sucimu apa belum, saudara? Tiang-tiang agamawi. Kalau belum dikasih lagi nanti. Ya, nanti malam tak doain biar dikasih lagi. Kalau belum rontok itu sama tiang-tiang agamawimu. Trinitas Oneness, Unitarian, apalagi saudara ya. Yang bikin ritual ini, ritual itu. Ya kan, coba kita itu hampir nggak ada ritual, saudara ya. Sama sekali nggak ada ritual di kita ya. Kita patahkan, kita rontokkan semua, saudara ya. Kalau Anda belum berhasil merontokkan itu, saudara, Tuhan kirim lagi, saudara. Sampai rontok. Kalau nggak Anda ketemu Tuhan soalnya. Beneran, saudara ya. Akhirnya Anda ketemu Tuhan, rugi, saudara. Jadikan setiap, ya, ada pembinasa kecil yang berdiri di tempat kudus, yang bahkan membuat Anda akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Akhirnya Anda tinggalkan Tuhan. Pakai itu, saudara, untuk merontokkan semua kehidupan agamawimu. Jadi Anda yang sekarang lagi bangkrut, lagi ditipu habis-habisan, lagi di apalagi, saudara. Anda jangan malah larinya ke ritual dan simbol-simbol lagi. Apalagi Anda terus baca horoskop dan beton. Waduh, tambah ngawur lagi. Lepaskan semua itu, saudara. Lepaskan semua ritual-ritual, amulet-amulet itu ya, jimat, amulet, semua medium-medium itu lepaskan. Saya sampai marahnya ya, maaf saudara yang Katolik ya, maaf ya saudara ya. Ini bukan salahnya orang Katolik, ini salahnya saya, tergantung sama itu. Saya pakai rosario, saudara ya. Saking saya kehilangan iman saya, saudara. Udah nggak bisa doa. Saya pakai manik-manik rosario, ya Bapa kami di surga dikuduskan namamu, tak ulang, saudara. 100 kali tiap hari, saudara. Apakah tambah baik, saudara? Wah, ini saya bilang, saya maki, saya misu-misu ya, saya pecah-pecah, saya lempar itu ya. Gak guna, saudara. Karena Tuhan sedang menghancurkan sendi-sendi tiang-tiang agamawi dalam hidup saya. Begitu saya los semua, wah limbung, saudara. Liang-liang, saudara. Wah, layangan lolos, saudara. Benar-benar liang-liang, saudara ya. Los, saya kehilangan semuanya. Disitulah Tuhan ketemu saya. Habis Tuhan ketemu saya mantap, saudara. Saya udah nggak mikir ritual, simbol. Tadinya masih sisa-sisa. Ini kan masih rohani. Ya, kasih ayat-ayat, terus ditaruh di dompet, terus taruh ditanam di ujung-ujung rumah, semprot-semprot pakai minyak urapan. Ya, masih ya. Saya sampai beberapa waktu yang lalu, ya, sampai setahun sebelum saya berangkat ke Eropa ya, saya masih melakukan pelayanan pengurapan rumah, toko, kantor dengan minyak urapan, saudara ya. Saya masih melakukan itu.
Saya lepas sama sekali 2018. Tuhan bilang lepas semua. Wah, ini benar-benar pelayanan tanpa ritual dan simbol. Ya, dan kita melakukan ini ya, gereja YouTube ini ya, gereja online ini kan benar gereja tanpa gedung, pelayanan tanpa ritual dan simbol kita nih. Dan kita punya semua jenis segmen pelayanan. Yang kita belum punya apa, saudara? Panti asuhan sama sekolah. Nah, ini si Damar Kasih lagi bikin sama Owen ya, dukung dalam doa, saudara ya. Perizinannya susahnya minta ampun, saudara ya, doain ya. Ini kita yang belum, pelayanan anak ya. Pelayanan anak kita belum punya. Saya berapa kali mau bikin pelayanan anak, karena kehabisan waktu, saudara ya. Makanya doakan ya, saudara ya, supaya kita punya tim yang bagus. Kalau tim kita sudah bagus, kita bisa delegasi semuanya, saya bisa masuk, saudara, untuk ke next step-nya, apalagi. Kita kekurangan orang. Di Eropa pun saya kekurangan orang, saudara ya. Pelayan-pelayan kita, saya nggak gampang percaya orang. Ya, bukan apa-apa, karena ini pelayanan, ini nggak main-main, saudara ya. Tidak mudah, kita nggak boleh sembarangan kasih orang, saudara ya. Harus hati-hati. Saya pikir orang ini udah cocok dengan saya, terus di tengah jalan saya berpikir, ya, kayaknya dia nggak beres deh. Bener, saudara ya, akhirnya kita lepaskan. Aduh, ini kayaknya cocok sama kita nih. Aduh, ini kita lepaskan. Maksudnya untuk bermitra, saudara ya. Tuhan masih belum kasih saya itu ya, tapi kita sekali lagi doakan terus. Nah, intinya apa, saudara? Intinya semua itu ya, adanya pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus yang berakhir dengan pembinasaan, dihancurkan semua, saudara. Bait sucinya itu bahkan dihancurkan ya. Supaya kamu terbebas dari semua ritual-ritual simbol yang mengikat. Karena kamu di-framing, saudara. Di-framing dengan dogma. Masalahnya tahun 300 kemudian kalian balik lagi ke situ. Kan kuceluk ini, saudara. Kalian dilepaskan, dihancurkan itu bait suci supaya kalian lepas dari semua dogma, lepas dari semua simbol ritual. Kalian masuk di dalam pelayanan roh, yaitu apa, saudara? Kasih. Tahun 325 kalian masuk lagi, balik lagi, kan kuceluk. Dan sampai sekarang kalian masih ribut dengan masalah itu lagi. Kuceluk lagi, saudara. Ini Taswanus, dogma-dogma, ini apa? Jangan, saudara. Masuk dalam pelayanan roh, yaitu pelayanan kasih. Yang tanpa ritual dan simbol-simbol. Ya, bahkan kita sudah ganti ya. Simbol kita salib itu ya sudah ganti ya. Yang di Alkitab, tangan megang Alkitab pada salibnya itu kita sudah ganti dengan 2 pohon zaitun, saudara ya. 2 saksi Allah. Orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, kita ganti, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena kita sudah masuk dalam pelayanan roh yang tidak peduli dengan simbol-simbol dan ritual lagi. Wah, itu menggegerkan banyak gereja ngomongin kita sesat. Nggak urusan. Yang penting berbuah. Buah jiwa-jiwa, buah roh, karakter. Buah apa lagi, saudara? Pekerjaan-pekerjaan. Jiwa-jiwa, karakter, dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan orang-orang di sekitar kita menikmati buah itu. Kalau kamu masuk dalam pelayanan roh, itu akan terjadi. Kalau kamu masuknya pelayanan ritual, simbol-simbol, amulet, jimik tadi, ya kamu nanti akan terus menghadapi pembinasa keji ini, saudara. Dan itu beneran ya. Karena pembinasa keji ini juga simbol dari antikristus, saudara. Antikristus datang, Anda kan face to face dengan antikristus itu. Konyol. Tapi kalau pelayananmu adalah pelayanan roh, hidupmu enteng, enak, saudara. Menjadi Kristen tanpa ritual, tanpa agama, tanpa simbol-simbol. Tapi hidupmu berbuah. Kalau hidupmu mulai berbuah secara rohani, bukan maksudnya, oh pelayanan tadinya cuma nyanyi, sekarang cuma singer, sekarang naik pangkat pada di WL, kemudian jadi pengkhotbah, itu bukan. Itu namanya aktivitas. Anda ingat-ingat itu ya. Jadi tadinya cuma asyir, Pak, sekarang sudah disuruh khotbah, pelayanannya berbuah. Itu bukan berbuah. Itu namanya naik pangkat di gereja. Ya, saudara ya.
Jangan samakan dengan itu ya. Saya kemarin ketemu sama teman pelayanan saya di Berlin. Ini berbuah, tadinya dia cuma ini, sekarang pelayanannya begini, dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin itu, asal ada duit bisa, saya bilang begitu. Itu bukan tanda dia lahir baru. Tanda lahir baru saat ada gencatan, ada depresi, ada selisih dalam rumah tangga, lihat responnya. Orang lahir baru, responnya akan berbeda dengan orang yang tidak lahir baru. Itu saudara ya. Dari situ kamu tahu ini orang lain, makanya kamu tidak bisa menghakimi orang itu sudah bertobat apa belum. Hari itu kamu tidak bisa tahu. Hanya gara-gara dia aktif sekali di gereja. Padahal tadinya dia anak nakal, sekarang aktif di gereja, Paul. Aduh, itu bukan lahir baru. Kebetulan ada gebetannya dia di gereja. Iya, sampai sekolah Alkitab segala. Nah, itu dia ada gebetannya di sekolah Alkitab. Iya, mereka memang ketemunya di sekolah Alkitab. Nah, kan apa gua bilang? Saya bilang, ya saya ngomong benar semua kan. Dia masih ngotot bahwa itu dia sudah lahir baru, dia memang sedang jauh dari Tuhan. Bukan, memang sampai hari ini pun dia belum terima Tuhan Yesus. Dia masih ritual dan simbol-simbol, dia masih jadi itu tadi. Ya, bait sucinya batas suci fisik, belum masuk ke dalam roh, belum lahir dari roh. Nah, ingat-ingat itu saudara ya. Apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu yang sudah lahir baru? Apakah kamu sudah masuk dalam pelayanan roh? Apakah kamu sudah berbuah? Kalau hari ini pencobaan besar itu terjadi dalam hidupmu, jangan malah lari cekelan jimat, saudara. Jangan malah Anda bawa-bawa kemana-mana, bawa Alkitab, mau dibaca, bunga, pokoknya rasanya udah suci aja kalau bawa Alkitab. Jangan kemana-mana terus Anda bawa kalung salib gede-gede, saudara. Anda pergi ke Israel, Anda bawa kalung salib gede-gede, orang terus ya, Anda bilang haleluya, haleluya, nyanyi-nyanyi di sepanjang jalan di Yerusalem itu, nyanyi-nyanyi lagu rohani, saudara. Anda kan dilemparin batu sama orang Yahudi, saudara. Serius. Serius, saudara, bukan rasis. Mereka trauma. Mereka trauma, saudara. Mereka selama 2000 tahun, ya, selama 1700 tahun. Mereka dijahati sama orang Kristen, saudara. Dari tahun 300 sampai zaman Hitler, saudara. 1700 mereka, 17 abad mereka disakiti oleh gereja. Karena Anda pakai yang tadi, yang simbol-simbol itu tadi. Gereja yang agamawi tadi. Saya masuk ke orang Yahudi itu dengan cinta yang sama. Saya punya Matius 7 ayat 12, mereka punya Talmud Sabat 31. Kita ketemu di situ, saudara. Kita punya Mesias yang sama. Ya, dalam Mesias yang mengenapi Torah, saya punya Mesias yang mengenapi Torah. Begitu saya bawa Mesias yang Unitarian, Trinitarian, Sabelian, segala macam, mereka bilang, cuy. Serius, saudara ya. Serius, saudara. Datanglah dengan Mesias yang mengenapi hukum Torah. Kamu akan diterima oleh semua orang. Kecuali orang Islam memang jahat organisasinya. Tapi kalau Anda individu datang kepada individu, Anda datang dengan Matius 7 ayat 12, Anda datang dengan Yesus yang mengenapi Torah, ya terima Yesus, saudara. Kalau institusi MUI memang organisasi OON itu, saudara ya. Tapi kalau Anda datang dengan cinta, Anda akan menangkan banyak jiwa, saudara. Hidupmu akan berbuah jiwa-jiwa, ya, berbuah karakter, dan semua orang di sekelilingmu itu merasa diberkati. Dan akhirnya tentu saja ada berkat materi di sana. Dan kamu gunakan berkat materi ini lagi untuk kamu menabur lagi. Terus begitu, itulah lingkaran surgawi, saudara. Tuhan Yesus memberkati.